Terima kasih pemirsa, Anda kembali di ID Expert Station Closing. Saat ini Indonesia diperkirakan sedang dalam transisi dari pandemi menuju ke endemi. Tidak hanya roadmap saja yang harus dipersiapkan pemerintah, namun pengelolaan keuangan kita juga harus dipersiapkan. Karena transisi dari pandemi ke endemi berpotensi mengeluarkan uang atau biaya yang tentunya lebih besar. Seperti kita ketahui, di masa pandemi ini berbagai pelonggaran telah dilakukan oleh pemerintah. Pelonggaran penggunaan masker di tempat terbuka dan tidak adanya lagi pembatasan berdampak pada peningkatan mobilitas masyarakat. Pusat perbelanjaan mulai dibuka, tempat pariwisata mulai bisa dikunjungi, dan masih banyak lagi aktivitas di tempat publik yang sudah bisa dilakukan. Karena pelonggaran di masa transisi inilah yang memicu aktivitas keluar masuk keuangan kita. Jika biasanya banyak aktivitas dilakukan di dalam rumah, kini sudah mulai banyak dilakukan di luar rumah. Tanpa disadari karena pelonggaran tersebut akan berdampak pada kenaikan biaya sehari-hari. Pos pengeluaran yang jelas terlihat adalah biaya transportasi, biaya makan, biaya kongko dengan teman, aktivitas belanja secara online juga meningkat karena masa transisi ini juga diikuti dengan banyaknya diskon. Jika kita tidak menyadarinya, tentu pengeluaran kita akan jauh lebih bertambah. Kita harus tetap bisa mengendalikan pengeluaran karena pandemi sejatinya masih belum sepenuhnya berakhir. Berbagai sumber, IDX Channel. Nah pemirsa, di episode kali ini kita akan membicarakan tentang pengelolaan keuangan di era transisi pandemi ke endemi. Tidak hanya negara saja yang harus melakukan adaptasi dari pandemi menuju endemi. Kita selaku masyarakat biasa juga perlu untuk melakukan adaptasi dalam hal pengelolaan keuangan. Karena pemirsa, suka atau tidak suka, pandemi atau endemi nanti akan mempengaruhi pola pengeluaran kita. Di awal pandemi lalu, kebutuhan akan kesehatan mungkin menjadi prioritas bagi semua orang. Setiap bulan selalu menganggarkan budget untuk membeli vitamin, hand sanitizer, dan segala macamnya. Budget untuk jalan-jalan praktis tidak diperlukan, karena ketika itu masih ada pembatasan oleh pemerintah. Tempat-tempat nongkrong, misalnya kafe, restoran, hotel, tempat wisata juga masih banyak yang ditutup. Tapi berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ketika awal pandemi, masyarakat cenderung berhati-hati dalam belanja dan cenderung mengurangi pengeluaran. Hal tersebut tercermin nih dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Indonesia yang menurun 4,27% dari 1,26 juta rupiah per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi hanya 1,2 juta rupiah per kapita per bulan pada September 2020. Sementara saat ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran. Tidak hanya penggunaan masker di tempat terbuka yang dilonggarkan, syarat perjalanan pun juga dilonggarkan. Ini artinya tanda pemulihan ekonomi dimulai. Angka kasus positif COVID-19 yang terus menurun bisa menjadi indikasi awal transisi dari pandemi menuju ke endemi. Lalu pemirsa, apakah pola keuangan kita juga akan ikut berubah? Pastinya ya, ketika ada pergerakan orang dan juga barang, disitulah ada perputaran uang. Ketika ada perputaran uang, tentu saja akan mempengaruhi pengelolaan keuangan kita. Di awal recovery saat ini saja misalnya, konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa konsumsi masyarakat di kuartal pertama tahun ini meningkat 4,34%. Jika di awal pandemi sub makanan minuman yang mendominasi, kini Anda cermati pemirsa, sektor transportasi dan komunikasi yang paling dominan. Kemudian diteruskan pakaian dan juga alas kaki, restoran dan hotel baru, makanan dan juga minuman. Jadi sebelum pandemi makanan dan minuman nomor 1, tapi ketika sudah masuk ke era endemi, ini makanan hanya nomor 4 saja pemirsa. Nah, disinilah pentingnya pengaturan pengeluaran keuangan secara tepat. Namun pemirsa, meski demikian, masih ada sejumlah tantangan yang masih harus diantisipasi yang mungkin akan berdampak pada keuangan kita. Kita simak dalam ulasannya berikut ini. Salah satu tantangan terbesar di masa transisi ekonomi ini adalah dampak gejolak geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan sejumlah komoditas.
Saat ini pemerintah terus melakukan sejumlah subsidi untuk menekan kenaikan harga BBM, LPG, dan listrik. Namun tidak menutup kemungkinan gejolak global terus terjadi dan berujung pada kenaikan pengeluaran karena subsidi sudah mulai dikurangi. Begitu juga dengan dampak kenaikan suku bunga oleh The Fed dan sejumlah bank sentral lainnya, yang juga menjadi tantangan yang bisa menggerus pengeluaran. Bank Indonesia sendiri diperkirakan cepat atau lambat juga akan menaikkan suku bunga acuannya. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, suku bunga pinjaman perbankan pasti juga akan ikut naik. Hal ini pun tentu akan menambah pengeluaran bagi masyarakat yang masih kredit pemilikan rumah atau kredit kendaraan bermotor. Jika kita tidak bisa membaca tantangan tersebut, dikhawatirkan kita masih akan terlena menghadapi transisi dari pandemi menuju endemi yang penuh dengan kelonggaran tersebut. Karena itu meningkatkan literasi keuangan perlu dilakukan agar kita bisa menentukan harus seperti apa dalam menghadapi tantangan keuangan ke depan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, meski pemulihan ekonomi di Indonesia mulai bisa dirasakan, sejumlah tantangan ekonomi ke depan masih terjadi. Kita belajar dari awal pandemi yang lalu, di mana antisipasi dari sisi keuangan tetap diperlukan. Karena itulah penting kiranya untuk membaca peluang dan juga tantangan ke depan agar kita tidak kembali terpuruk seperti awal pandemi yang lalu. Anda ketahui pemirsa bahwa belum juga pandemi berlalu, kini semua negara termasuk Indonesia harus dihadapkan pada dampak perang antara Rusia dan juga Ukraina. Karena perang itulah memicu kenaikan harga sejumlah komoditas. Harga minyak mentah dunia terus melambung dan ini artinya subsidi yang harus digelontorkan pemerintah akan terus bertambah. Lalu seberapa kuat pemerintah bisa menahan kenaikan subsidi untuk menjaga agar harga BBM, LPG, dan listrik tidak naik? Harga BBM di semua negara praktis mengalami kenaikan akibat gejolak geopolitik ini. Harga Pertalite di Indonesia di angka 7.650, di Jerman sudah mencapai 31.000 per liter pemirsa. Begitu pula dengan Singapura tetangga kita mencapai Rp32.000 per liter. Thailand 28.000 dan Amerika Serikat 18.000 per liternya. Bayangkan jika tidak ada subsidi, tidak menutup kemungkinan kita harus mengeluarkan budget lebih hanya untuk kebutuhan BBM saja. Belakangan kenaikan harga minyak goreng juga terjadi di beberapa negara. Harga minyak goreng rata-rata di atas Rp40.000 per liternya di Indonesia. Harga per liter sebesar Rp14.000, namun karena minimnya pengawasan dan faktor lain pemirsa, harga di masyarakat masih di atas harga eceran tertinggi. Dan tidak cukup sampai di situ. Hal lain yang perlu diantisipasi adalah kenaikan suku bunga acuan dari The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat yang mungkin akan diikuti semua bank sentral lain termasuk Bank Indonesia. Meski Bank Indonesia hingga kini masih mempertahankan suku bunga, cepat atau lambat kan tentunya akan juga ikutan pemirsa. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, suku bunga pinjaman perbankan pasti juga akan ikut naik. Hal ini pun tentu akan menambah pengeluaran bagi masyarakat yang masih kredit pemilikan rumah atau kredit kendaraan bermotor. Dari sini saja pemirsa sudah kelihatan nih seberapa besar tantangan ke depan yang mungkin akan mengganggu keuangan kita. Dan tentu saja diperlukan sebuah pengaturan keuangan yang tepat agar kita tidak terlalu pemirsa berfoya-foya menghamburkan uang karena merasa pandemi sudah melandai. Lalu kira-kira bagaimana ya solusi pengaturan keuangan yang benar agar kita bisa mengantisipasi tantangan ke depan? Kami akan hadirkan dalam tayangan berikut ini. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan keuangan rumah tangga tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi sekarang ditambah dampak dari perang Rusia-Ukraina. Untuk itu penting bagi kita mengelola keuangan dengan baik agar keuangan tidak berantakan. Pandemi ini telah membuat pola hidup masyarakat dan perilaku pengeluaran menjadi berubah. Begitu juga pengelolaan keuangan dari pandemi ke endemik juga ikut mengalami perubahan. Dalam mengelola keuangan terdapat dua hal penting yang perlu dipahami, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Gaji yang kita terima setiap bulan merupakan bagian dari sumber pendapatan. Sementara untuk pengeluaran harus dipahami terlebih dahulu apa itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Hal yang paling penting di masa seperti ini adalah menjaga kestabilan cash flow. Jangan boros dan jangan membeli hal-hal yang tidak penting.
Dana lebih yang ada sebaiknya ditabung menjadi dana darurat atau bisa diinvestasikan ke instrumen yang aman dan menguntungkan. Pengelolaan keuangan yang benar diharapkan kita bisa siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk masa transisi dari pandemi ke endemi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, penyebaran wabah virus corona yang terjadi saat ini berdampak tidak hanya untuk kesehatan masyarakat, namun juga perekonomian. Dan diantaranya dengan sejumlah kenaikan beberapa kebutuhan tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk menyikapi kondisi yang terjadi saat ini, ada beberapa tips atau cara yang bisa untuk dilakukan mengatur keuangan. Di antaranya adalah pemirsa merencanakan pengeluaran bulanan. Ini sebenarnya bisa dilakukan tidak hanya ketika masa endemi, tetapi seharusnya selalu dilakukan pemirsa ya dalam kondisi apapun. Pemirsa bisa membagi pengeluaran dalam beberapa prioritas. Misalnya nih pengeluaran wajib seperti biaya sekolah anak, tagihan listrik, telepon, biaya makanan, dan mungkin pengeluaran wajib lainnya. Berhemat juga menjadi hal yang penting di masa seperti sekarang ini. Anda bisa mencari pos pengeluaran yang bisa ditekan dan bedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Karena ini yang sering sekali membingungkan ya, atau masih membuat terjadi miss di pengelolaan keuangan karena kita sulit untuk membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan sebenarnya mana yang hanya keinginan semata. Perhatikan pula pemirsa gaya hidup, karena bisa jadi penyebab kita menjadi orang yang boros selama ini adalah karena dipengaruhi gaya hidup kita yang mungkin berlebihan. Nongkrong di kafe, kemudian sedikit-sedikit menonton film di bioskop, atau traveling ke tempat favorit dengan alasan healing gitu ya, menjadi keharusan yang sering dilakukan oleh pekerja kantoran di perkotaan, namun sebenarnya ini bisa berakibat pada kata boros. Kemudian pemirsa, dengan kondisi harga kebutuhan yang meningkat saat ini, ada baiknya Anda juga mengatur pengeluaran untuk gaya hidup tersebut. Dan beberapa pekan yang lalu, bahkan Presiden Joko Widodo saja sudah sempat meminta ataupun mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhemat dan mengutamakan menabung. Hal ini perlu dilakukan pemirsa untuk mengantisipasi situasi yang tidak akan terduga yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi di masa mendatang. Pengeluaran tidak boleh pemirsa lebih besar daripada pemasukan. Dan hal penting lainnya adalah mengalokasikan anggaran untuk dana darurat dan juga investasi. Usahakan pemirsa untuk tetap mengalokasikan, jangan menyisahkan. Jadi terkadang kita baru berinvestasi atau menaruh dana darurat ketika ada sisanya, berapapun sisanya baru itu yang kita alokasikan. Padahal sebenarnya harus dialokasikan dulu untuk pos investasi dan juga dana darurat, baru kemudian kita bisa menggunakan dana yang telah dialokasikan tadi nih pemirsa. Dana darurat ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus mengganggu kebutuhan yang lain. Bayangkan pemirsa, jika Anda tidak punya dana darurat, Anda harus mungkin melakukan utang, peminjaman terhadap orang lain yang akan membuat Anda dalam memanage keuangan lebih sulit nantinya karena harus ada kewajiban pembayaran hutang. Belum kalau hutang ini harus berbunga gitu ya. Dan jika Anda masih mempunyai tagihan kartu kredit, usahakan untuk membayar tagihan terlebih dahulu. Dan jika pembayaran telat, ini kan akan memberatkan beban keuangan ke depan. Kalau ada dana lebih, segera lunasi agar bisa fokus untuk kebutuhan yang lain. Jadi balik lagi pemirsa ya, bahwa pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pemasukan. Dan ketika ada hutang, utamakan itu dulu, utamakan kewajiban, lunasi pemirsa ya. Baik itu berkala, tapi harus disiplin agar beban ini bisa segera berkurang dan arus dari pengelolaan keuangan akan lebih lancar. Dan tentunya pemirsa, langkah sederhana ini mungkin perlu dilakukan untuk menghadapi gejolak ekonomi ke depan dengan bijak menyikapi segala kebutuhan dan juga keinginan akan berdampak pada kondisi finansial yang lebih stabil. Pendapatan sebesar apapun tentunya tidak akan pernah cukup memenuhi kebutuhan jika kita tidak tahu cara mengatur keuangan dengan baik dan cara membedakan antara kebutuhan dan yang mana yang hanya keinginan pemirsa ya. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda karena ya segalanya tentu tidak pasti ke depan pemirsa, ada baiknya kita bersiap. Dan kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut.